Lanjut. Pada hari itu, Syirkuh wafat secara tiba-tiba. Di tengah kekacauan politik Mesir, Yusuf ibn Ayyub justru diangkat sebagai wazir. Usianya baru 31 tahun. Banyak pejabat senior memandangnya dengan sinis. Ia berdiri tenang, tidak menunjukkan ambisi, hanya kesiapan. Sebagai wazir Sunni di bawah kekhalifahan Syiah Fatimiyah, posisinya sangat rapuh. Ia bergerak hati-hati, membangun loyalitas perlahan tanpa memicu konflik terbuka. Ia mulai mereformasi militer. Pasukan diperkuat, disiplin diperketat, benteng diperbaiki. Ancaman dari kerajaan Yerusalem semakin nyata. Pasukan tentara salib mencoba menyerang wilayah Mesir. Yusuf memimpin pertahanan. Dengan taktik sabar, tidak gegabah. Di dalam istana Fatimiyah, Khalifah Al-Adid semakin lemah. Yusuf mengamati perubahan zaman yang mendekat. Keputusan besar diambil khutbah. Jumat tidak lagi menyebut nama Khalifah Fatimiyah, melainkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Itu menandai berakhirnya dinasti Fatimiyah. Tanpa pertumpahan darah besar, Mesir kembali ke Sunni. Yusuf tidak mendeklarasikan diri sebagai raja, ia tetap rendah hati. Stabilitas ekonomi mulai pulih. Pajak diperbaiki, pasar kembali ramai. Mesir perlahan bangkit. Ia menolak hidup mewah. Istana Fatimiyah tetap sederhana di tangannya. Ia lebih sering terlihat bersama ulama dan tentara. Hubungan dengan Nur ad-Din di Damaskus mulai menegang. Yusuf kini terlalu kuat. Yusuf tetap menunjukkan loyalitas formal pada Nur ad-Din, meski secara de facto ia sudah penguasa Mesir. Kabar mengejutkan datang, Nur ad-Din wafat. Dunia politik Suriah terguncang. Yusuf memahami bahwa kekosongan kekuasaan bisa memicu perpecahan umat. Ia mulai memikirkan persatuan Suriah dan Mesir. Dengan pasukan terlatih, ia bergerak ke Damaskus bukan sebagai penakluk brutal, tetapi sebagai penyelamat stabilitas. Penduduk Damaskus membuka gerbang. Ia disambut bukan dengan ketakutan, melainkan harapan. Pada usia 37 tahun, Yusuf ibn Ayyub kini memegang Mesir dan Damaskus. Ia tidak lagi hanya wazir, ia pemimpin wilayah besar. Namun tujuannya belum Yerusalem. Ia tahu persatuan harus sempurna sebelum menghadapi tentara salib. Dari Tikrit ke Kairo hingga Damaskus, seorang pemimpin baru lahir. Dunia Kristen Latin belum menyadari bahwa kekuatan besar sedang terbentuk di timur. Subhanallah. Amazing, wonderful life. I like this history, Salahuddin. Please subscribe, like, comment, box, dan share.